PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia. PKI merupakan sebuah partai politik di Indonesia yang telah dibubarkan. PKI merupakan partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. PKI didirikan oleh Henk Sneevliet pada tanggal 23 Mei 1914 di Hindia Belanda, dan pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965. Setelah dibubarkan, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan PKI di tahun 1948 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, dan juga pemberontakan PKI di tahun 1965 atau lebih dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan PKI 1948 atau juga disebut dengan peristiwa Madiun adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri, yaitu Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. Dalam peristiwa yang meletus pada 18 September 1948 ini, Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia berusaha merebut kekuasaan karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Pemberontakan PKI di Madiun baru dapat diakhiri setelah 3 bulan berlangsung, dengan kekalahan di pihak PKI. Faktor yang membuat gerakan PKI di Madiun dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI adalah karena PKI memproklamasikan Republik Soviet. Alasan pemberontakan bersifat ideologis. PKI memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai golongan kiri. Namun, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintahan, PKI menjadi partai posisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya di dalam Front Demokrasi Rakyat yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Ia membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetuskan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Berikut beberapa peristiwa yang melatar belakangi pemberontakan PKI di Madiun. Yang pertama adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti PKI, BTI, dan Pesindo. Yang kedua, akibat kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Yang ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghemat biaya. Tujuan pemberontakan PKI di Madiun tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani juga buruh untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara, seperti penembakan terhadap Kolonel Sutarto pada 2 Juli 1948, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama RM Aryo Soerjo yang kebetulan berkunjung ke Ngawi dan kemudian dicegat oleh kelompok Amir pada 10 September 1948, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr.
Moewardi pada 13 September 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada 18 September 1948 saat pemberontakan berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Upaya pemerintahan mengatasi pemberontakan. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontakan. Pemerintah menyadari apa yang dilakukan PKI sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh RI. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti DN Aidit dan Lukman. Musa tewas tertembak. Amir Sarifuddin juga tertangkap dan pada akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Pemberontakan PKI G30S PKI 1965. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari. Sebuah peristiwa kudeta yang terjadi selama satu malam tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965 di Jakarta. Peristiwa G30S PKI dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya dan jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. DN Aidit sebagai tokoh sentral dari gerakan PKI. Latar belakang pemberontakan G30S PKI. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme, Nasakom, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang meneruskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30S PKI. Tujuan pemberontakan G30S PKI. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Pemberontakan ini juga bertujuan untuk
1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Dan 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Puncak pemberontakan G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat. Terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pemberontakan dimulai dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal yaitu Ahmad Yani, MT Haryanto, dan DI Panjaitan, yang terbunuh di rumah mereka masing-masing. Sedangkan untuk 3 target lainnya, yaitu Sueprapto, S. Parman, dan Sutoyo, ditangkap secara hidup-hidup yang akhirnya dihabisi di lubang buaya. Selain itu, gugur pula ajudan Menhankam Kasab Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Suit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A.H. Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan. Setelah insiden tersebut, pemerintah mengupayakan penumpasan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mejen Soeharto, akibat belum adanya kepastian kabar mengenai Letjen Ahmad Yani. Sementara Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang menjadi Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, berupaya untuk menghimpun pasukan seperti Divisi Siliwangi dan Kavaleri. Operasi penumpasan G30 SPKI diarah ke sejumlah tempat yang telah dikuasai para simpatisan PKI. Salah satunya adalah wilayah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Langkah pertama yang dilakukan adalah menetralisir dan menyadarkan kesatuan-kesatuan TNI yang dipengaruhi oleh PKI. Kemudian, Maijen Soeharto mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. 1. Gerakan 30 September adalah suatu pemberontakan untuk merebut kekuasaan. 2. 6 perwira tinggi Angkatan Darat telah diculik. 3. Presiden Soekarno dalam keadaan aman dan sehat. 4. Rakyat diminta tetap tenang dan waspada. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, kantor, dan universitas yang dituding terkait PKI. Akhirnya, orang-orang yang terlibat dalam G30 SPKI tersebut ditangkap dan ditahan. Bahkan, beberapa dibuang ke Pulau Nusa Kambangan atau Pulau Buruh pada akhir 1965. Diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan.